السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تضلعنا بها مقاصد القلوب وتكشفنا بها سر الغيوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para kiai, para ustad ingkang dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah Masjid Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ditakdir oleh Allah ngaji di Masjid Sabilillah. Kalau Allah sudah mentakdir, tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Walaupun sing biasane ngaji adalah beliau Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, tapi karena beliau ada uzur, beliau tidak bisa ngaji. Saya yang jadi ganti nih, nggak tahu apa badal apa nih, wallahu alam nih. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sekarang kita selaku umat Islam memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang di bulan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Banyak kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi dengan berbagai macam bentuk perayaan. Ada yang mengadakan pengajian akbar, ada yang macam-macam termasuk bersedekah. Ada yang pakai buah, ada yang macam-macam. Yang semuanya itu dilaksanakan sebagai bentuk cinta mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengadakan perayaan Maulid Nabi itu tidak wajib. Tidak mengadakan juga tidak masalah. Tetapi kalau umat Islam tidak merasa senang hatinya, ora seneng atine karena kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang baru masalah. Kadang-kadang orang aneh, memperingati Maulid Nabi dianggap bid'ah sing dolalah. Sementara yang biasa membid'ahkan Maulid Nabi ini memperingati tiap tahunnya Maulid anak dhewe. Lho kan ya aneh. Memperingati Maulid Nabi gak oleh, tapi setiap tahun dia mengadakan Maulid putra-putrane. Hari ulang tahun. Bahkan anehnya mengadakan Maulid Nabi Muhammad itu tidak boleh, tapi milad organisasi, milad partai ini dibolehkan. Kan ya aneh. Nah itu. Padahal Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Kanjeng Nabi adalah sayyidul makhlukat, makhluk Gusti Allah yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang melebihi kemuliaane, melebihi muliane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita selaku umat Islam maka sudah pantaslah dan sudah semestinya kita itu memperingati daripada hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semua kepingin menjadi orang yang selamat. Besok mati
husnul khotimah, masuk surga. Ini cita-cita kita. Tapi ini cita-cita yang tinggi, yang berat bagi kita. Berat bagi kita untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Karena banyak syaratnya orang itu meninggal dunia husnul khotimah. Tetapi kita selaku orang awam ini kepengin bahwa kapanpun kita mati, dimanapun kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini. Dan di antara sebab yang menjadikan kita, mengantarkan kita adalah orang yang husnul khotimah adalah mahabbatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan dari hadis Bukhari yang mengkisahkan tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi. Dia pamane Kanjeng Nabi, tetapi pada akhirnya Abu Lahab menjadi musuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu bencinya Abu Lahab ini dicap oleh Allah orang yang celaka di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini adalah vonis dari Allah, stempel dari Allah, bahwa Abu Lahab najan pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia menjadi musuh besar, menjadi orang kafir yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan dia termasuk orang yang celaka, disestempel oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini Abu Lahab. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Lahab ini bukan sahabat ya. Abu Lahab ini oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin ini siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang gepuk-gepuk Abu Lahab diperintah oleh Allah leren. Malaikat dalam Gusti leren sampai gepuk ya Abu Lahab setiap dino Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab itu yang selama ini digepuki oleh malaikat, diajar oleh malaikat, dia berhenti diajar oleh malaikat dan merasakan keenaan di dalam kubur. Setiap hari Senin ini jari-jarinya ini mengeluarkan atau meneteskan air. Begitu air diminum, begitu sakitnya yang bekas digepuki oleh malaikat ini langsung sembuh, gak loro kabeh. Mengapa bisa demikian? Karena Abu Lahab ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, ini hatinya senang. Hatinya senang, saking senengnya budake yang membawa berita yang namanya Fuwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan. Antil an ya Fuwaibah hurrah. Kamu wahai Fuwaibah, sekarang kamu merdeka karena kamu telah memberikan kabar gembira kelahiran ponakan saya namanya Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Lahab saja orang kafir. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Kalau Abu Lahab saja orang yang kafir, orang kafir dinas oleh Allah dalam Al-Quran menjadi orang yang celaka, itu saja barokai seneng kelahirannya Kanjeng Nabi. Setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Lahab orang yang kafir, apalagi sing seneng atine karena kelahiran Kanjeng Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mempunyai hati yang senang karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti
orang itu akan menjadi orang yang bahagia, selamat, dibebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena barokah mahabbah cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi adalah orang yang sangat mulia. Beliau adalah khairul wasail ilallah. Beliau adalah yang terbaik-baiknya wasilah kita yang mengantarkan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sukses apapun, hajat kita ingin sukses, salah satu hal yang bisa mengantarkan kita cepat sukses adalah kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi niku sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa dijadikan tawassul. Kok bisa? Disebutkan di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bersabda, lamma qatarafa adamul khati'ah qala ya rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ketika Nabi Adam niku melakukan kesalahan, yaitu memakan buah, yang buah itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Wala taqrabuha hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah masuk surga dan diperintahkan makan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh Allah dilarang mendekati pohon. Satu pohon yang pada akhirnya Nabi Adam itu akhirnya memakan buah itu, dan inilah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga. Itu sebab saja. Bapak Ibu yang saya hormati, lah ketika Nabi Adam melakukan kesalahan ini, Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, bihaqqi Muhammadin, karena lantaran kemuliaan keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ghafartali, mugi panjenengan ngapura dumateng kesalahan kawula. Niki panjatan permohonanipun Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana mungkin kamu kok tahu Muhammad? Dari mana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Kok kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Bagaimana jawaban kanjeng Nabi Adam? Wa qala ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si. Ya Allah, wahai pangeran kawula, ketika panjenengan telah menciptakan aku, ketika panjenengan sudah meniupkan ruh kepada tubuhku, maka saya bangkit, saya mengangkat tubuh saya mengangkat kepala saya. Ketika saya mengangkat tubuh saya, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika aku bangkit itu, saya melihat di tiang-tiang aras panjenengan ya Allah, maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila nika illa ahabbal khalqi ilaika. Ya Allah, kula yakin panjenengan boten bakal tidak akan menjejerkan dumateng asma panjenengan, kecuali asma itu adalah asmanya, namanya makhluk panjenengan yang panjenengan cintai. Qala sadaqta ya Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, Nabi Adam, sadaqta, engkau adalah benar. Innahu la habbul khalqi ilayya. Dia Muhammad itu
adalah ahabbul khalqi iyaya, makhluk yang sangat aku cintai. Dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni, mintalah kamu bihaqqihi, karena keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafartu laka, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu. Laula Muhammadun lama khalaqtuka. Andai tidak ada Muhammad wahai Adam, aku tidak akan menciptakan dirimu. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Adam saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan pengampunannya, dan pada akhirnya pengampunannya Allah diberikan kepada Nabi Adam. Ini lantaran ketika Nabi Adam memohon ampun itu dengan tawassul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya at-tawassul qabla wujudih. Tawassul kepada kanjeng Nabi sebelum kanjeng Nabi wujud di alam dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu pada kanjeng Nabi hidup, ketika kanjeng Nabi diwujudkan oleh Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini banyak orang yang memohon kepada Allah dengan bertawassul melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa ada salah satu sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada kanjeng Nabi. Beliau ini adalah orang yang buta. Beliau adalah rajulun dharir, seorang yang buta, tidak bisa melihat. Beliau mengadukan halnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun wa qad syaqqa alayya." Ya Rasul, saya tidak ada orang yang menuntun aku menuju ke masjid. Saya ingin sekali ya Rasul, selalu istiqomah salat jamaah di masjid. Tetapi saya itu tidak ada yang menuntun. Saya berat menuju ke masjid. Ya Allah, ya Rasulullah, munggih panjenengan memohon kepada Allah agar Allah memberikan penglihatan kepada kami. Ya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meminta kepada Rasul, ya Rasul, iktil midhah. Coba kamu ngambil air wudu. Ambil tempat untuk berwudu, ceret apa-apa ambil. Fatawaddu, lalu kamu berwudu. Summa sholli rakaatain, lalu salatlah kamu 2 rakaat. Setelah kamu sholat 2 rakaat, maka berdoalah kamu dengan doa ini. Ini adalah doa langsung ajaran dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika liyujalliya an basari. Ini pelajaran atau wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi yang buta tadi. Maka setelah itu orang yang diajarkan ini langsung pulang menuju rumah, ambil air wudu, lalu sholat 2 rakaat dan berdoa sesuai dengan ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama, bahkan disebutkan di sini adalah fa wallahi ma tafarraqna wa la tala binal hadits, wa fa wallahi, demi Allah kami belum berpisah dengan kanjeng Nabi. Ini kata Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis ini. Fa wallahi, maka demi Allah, ma tafarraqna, kami belum sampai berpisah, wala tala binal hadis, dan saya belum lama berbincang-bincang dengan kanjeng Nabi, hatta dakhala rajul, hingga orang tadi yang buta tadi masuk lagi sowan ke hadapan Rasulullah SAW. Wa kana lam yakun bihudurun, dia masuk kepada kanjeng Nabi seakan-akan dia belum pernah buta. Berarti butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah tawassul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah, karena itulah monggo panjenengan menawi, dan saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya panjenenganipun
Romo Yai Haji Abdullah Fakih Langitan. Jadi ketika saya mau pulang, ini diberikan ijazah ini, nek sampean butuh apa-apa hajat ning Gusti Allah, salato 2 rakaat, maca selawat saaki-aki, mari ngono ndonga tawasul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyillahir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika liqada'i hajati hadhihi. Ini ijazah dari Mbah Yai Abdullah Fakih Langitan. Nek panjenengan gadah hajat, punya hajat yang sangat berat, sangat mendesak, monggo bangun malam nggih, salat 2 rakaat, baca selawat sebanyak-banyaknya, mohon kepada Allah lantaran bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak lama hajat panjenengan bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita selaku umat Islam memperingati Maulid Nabi itu adalah bagian daripada kegembiraan kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mulia, maka umatnya pun oleh Allah dijadikan mulia. Tidak ada umat Nabi melebihi kemuliaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi adalah Nabi yang paling mulia, maka umatnya adalah umat yang paling mulia. Karena itu kalau di dalam kitab-kitab fikih termasuk di Zubat itu diterangkan bahwa orang yang mulia setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain para nabi, dari generasi ke generasi, mulai dari Mbah Nabi Adam, selain para nabi, orang yang paling mulia setelah Kanjeng Nabi adalah Abu Bakrin Siddiq, melalui sahabat Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk al-basyaruna bil jannah, 10 sahabat yang oleh Allah diberikan kabar gembira tentang surga. Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena itulah kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merasa bahagia, merasa senang karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah juga memuliakan daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan pada umat-umat yang lalu adalah qat'u maudhi'in najasah, yaitu Allah menghilangkan beban berat. Ya, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah Allah menghilangkan beban berat dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beban berat ini dulu pernah disyariatkan oleh Allah pada umat-umat dulu. Apa contohnya? Contohnya adalah qat'u maudhi'in najasah, yaitu memotong bagian yang kena najis dalam rangka mensucikan sesuatu yang kena najis. Dulu itu pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada sesuatu kena najis, karpet misalnya kena najis, maka cara mensucikan adalah memotong bagian yang kena najis. Begitu. Kalau karpetnya murah sih gak apa-apa. Kalau karpetnya seperti karpetnya masjid ini kan eman. Begitu. Apalagi kalau yang kena bagian tengah, tengah ini kena najis, katakan kotoran tekek misalnya, maka cara mensucikan itu dulu adalah dengan memotong bagian yang kena najis. Berat ini. Kalau yang kena ini adalah ini lantai ini, nah untung ini lantainya masih lawas ini. Ini kalau lantainya sudah marmer misalnya, pakai granit, kok kena najis, maka cara mensucikan najis itu adalah dengan membongkar marmer keramik yang kena najis. Ini dulu. Bahkan Nyun Sewu, kalau yang kena najis itu adalah kulit. Ini kulit panjenengan kena najis,
cara mensucikan najis itu adalah dengan mengelupas kulit panjenengan sing kena najis. Coba bayangkan. Ini kan beban yang sangat berat sekali. Nah, beban ini hadirin rahimakumullah. Hukum yang berat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterapkan pada umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini berat sekali. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala beban berat ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang kena najis, maka caranya gampang. Ambil saja najis itu, lalu basuhlah sesuatu yang kena najis dengan air. Jika najisnya mughaladzah, maka dibasuh sampai 7 kali. Salah satu dari 7 itu dicampur dengan debu. Ini adalah salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, contoh kecil yang pertama. Yang kedua, contoh kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah menghilangkan beban berat itu adalah cara pertaubatan. Rumiyin zaman Nabi Musa, Allah mensyariatkan cara pertaubatan bagi mereka umatnya adalah dengan cara bunuh diri. Loh, coba. Bunuh diri adalah salah satu cara untuk pertaubatan. Orang yang melakukan dosa, kalau ingin bertobat kepada Allah, maka taubatnya adalah dengan cara membunuh diri. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ini menceritakan tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam itu ketika diperintah oleh Nabi Musa menyembah Allah, justru mereka menyembah patung sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Loh niki. Nabi Musa itu punya musuh yang luar biasa. Di antaranya Fir'aun. Kalau Fir'aun itu musuh yang tidak terlalu berat sebenarnya. Punya musuh berat itu adalah sama-sama namanya, yaitu Musa As-Samiri. Loh niki. Musa As-Samiri ini kecilnya yang merawat adalah malaikat Jibril. Oh gitu. Musa Samiri itu kecilnya yang merawat malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa ini kecilnya yang merawat adalah Raja Fir'aun. Loh niki. Nabi Musa dirawat oleh orang kafir jadi nabi. Musa As-Samiri yang merawat malaikat Jibril. Bahkan nyuwun sewu, air susu yang diminum oleh Musa As-Samiri adalah air susu yang keluar dari jari-jarinya malaikat Jibril. Loh ini luar biasa. Wah, sekti mandraguna. Ora tedas papak paluning pandi. Ini siapa namanya? Musa As-Samiri. Dia mempelopori membuat patung yang terbuat dari emas. Emas dikumpulkan dari warga sekitar, lalu kesektian daripada Musa Samiri. Ini Musa Samiri ini bisa menjadikan emas-emas ini lembek begitu saja ketika dipegang. Oh, akhirnya dibentuk dan sebagainya oleh Musa As-Samiri. Nah, Musa Samiri mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah patung pedet ini, anak sapi, dan siapapun yang menyembah itu, seluruh keinginannya langsung terpenuhi ketika itu. Minta uang, langsung keluar uang. Karena Musa Samiri kerjasama dengan setan. Nah, ketika umatnya Nabi Musa itu semua banyak yang menyembah kepada patung sapi tadi,
maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah dengan bunuh diri. Maka pada waktu itu dalam satu hari saja umatnya Nabi Musa yang meninggal dunia itu sudah mencapai 70.000 orang meninggal dunia bunuh diri dalam rangka pertaubatan. Caranya macam-macam bunuh dirinya itu. Ada yang saling membunuh, jelek. Ada yang bunuh diri, ada yang orang yang baik-baik yang tidak menyembah patung tadi, ini yang mengeksekusi, membunuh daripada umatnya Nabi Musa yang melakukan pertaubatan. Maka dalam sehari saja umatnya Nabi Musa ini yang meninggal dunia sampai mencapai 70.000. Maka akhirnya Nabi Musa melihat peristiwa seperti itu, maka Nabi Musa itu sedih, dibantu oleh masnya yaitu Nabi Harun. Ini memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar syariat bunuh diri sebagai pertobatan ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Nabi Musa bersama Nabi Harun memohon kepada Allah dan permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat bunuh diri sebagai pertobatan itu hanya berlaku cuman 1 hari saja. Setelah itu tidak boleh bunuh diri. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah cara pertaubatan yang Allah perintahkan pada umatnya Nabi Musa, yaitu bunuh diri. Coba andai ini syariat seperti ini oleh Allah dibebankan kepada kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka hal ini akan sangat berat. Kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan. Kita bunuh diri untuk pertobatan itu berat sekali. Tetapi inilah Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah menghilangkan beban berat, termasuk diantaranya adalah menghilangkan hukum bunuh diri sebagai pertobatan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wa man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, aw yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, lalu dia mohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya siapapun yang berbuat dosa kepada Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah, bertaubat tidak lagi mengulangi perbuatan dosa, dia kapok tidak akan mengulangi perbuatan dosa dan bertekad kuat tidak akan melaksanakan perbuatan dosa lagi, maka taubatnya diterima oleh Allah, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi adalah makhluk yang mulia, maka umatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Terlebih sekarang ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita semua, barokahnya kita cinta kepada Allah, barokahnya kita cinta kepada Rasulullah SAW, Allah segera menghilangkan pandemi virus corona ini dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina min ahya minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid madin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu biha 'anna bab ash-shar asir wa takunu biha waliya wa nasira inna ma'al mu'adif qulubal 'an misna 'alaina wa nismu syad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan nastahfiduka wa nastaudi'uka biha adyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa talamidana ikhwani Allah wa kulla shay'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika min 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.